Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 57. Hal yang demikian tidak pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang tua biasanya datang kepada Mahisa Agni dan bertanya apa yang akan dilakukan. Pagi-pagi mereka beramai-ramai berjalan tanpa perintah menuju ke tempat pekerjaan mereka masing-masing. Tetapi kali ini dengan segannya mereka berdiri saja menunggu apa yang harus mereka lakukan. Meskipun demikian, di antara mereka itu masih juga ada orang-orang yang memahami tanggung jawab. Dua orang yang justru telah agak lanjut usianya mendekati Mahisa Agni sambil bertanya. Apa yang akan kita lakukan, Agni? Mahisa Agni berpaling memandangi wajah Ki Buyut Panawijen yang menjadi cemas pula. Katanya, kita lakukan rencana kita yang tertunda 1 hari, Ki Buyut. Baiklah, Ngger, sahut Ki Buyut. Maksud Angger menurunkan berunjung-berunjung di sisi seberang? Ya. Jawab Agni sambil mengangguk. Baiklah. Kita akan melakukan rencana itu. Mahisa Agni pun kemudian berkata kepada kedua orang yang bertanya kepadanya. Kita turunkan berunjung-berunjung di sisi seberang. Sebagian dari kita mengisi berunjung-berunjung baru. Kedua orang itu mengangguk dan salah seorang dari mereka menjawab. Baik. Kita akan berangkat sekarang? Berangkatlah. Aku akan pergi juga sekarang, sahut Agni. Kedua orang itu pun kemudian berjalan kembali ke dalam kelompok orang-orang Panawijen yang menunggunya dengan malas. Seakan-akan mereka tidak mau pergi dahulu sebelum Mahisa Agni pun pergi pula. Dengan demikian maka Mahisa Agni pun menjadi semakin canggung menghadapi orang-orang itu. Keadaan yang demikian tidak pernah terjadi pula sebelumnya. Mereka segera berangkat setelah mereka mengerti apa yang mereka lakukan. Tetapi kali ini mereka tampaknya menjadi sangat segan beranjak dari perkemahan itu. Kita pergi ke sisi seberang, terdengar salah seorang yang datang kepada Mahisa Agni berkata. Orang-orang itu masih berdiam diri. Bahkan kemudian terdengar seseorang berteriak di antara mereka. Apakah kau dan Ki Buyut Panawijen tidak pergi, Agni? Dada Mahisa Agni berdesir. Bahkan darah mudanya segera menjadi panas. Tetapi ketika dilihatnya pamannya tersenyum, anak muda itu berusaha sekeras-kerasnya menahan diri. Tentu. Yang menjawab adalah Empu Gandring. Bukankah kau juga akan pergi, Agni? Mahisa Agni mengangguk kaku. Pertanyaan itu terasa menyinggung-nyinggung perasaannya. Namun bukan saja Empu Gandring tetapi juga Ki Buyut Panawijen tersenyum dan menjawab. Kami akan pergi juga sekarang. Ki Buyut itu pun segera melangkah maju diikuti oleh Mahisa Agni di belakangnya. Di sampingnya berjalan pamannya. Orang-orang Panawijen pun kemudian bergerak pula dengan malasnya, dijinjingnya alat-alat mereka tanpa gairah dan nafsu, seakan-akan alat-alat itu menjadi beban yang sangat memberatinya. Tetapi tiba-tiba Mahisa Agni tertegun ketika ia mendengar suara memanggilnya. Bukan saja Mahisa Agni tetapi semua orang pun berhenti pula bersamanya. Agni, Agni, terdengar suara itu. Mahisa Agni berpaling. Dilihatnya kawan Bitung berdiri di muka gubuknya. Dada Mahisa Agni berdesir. Ia lupa mengurus anak itu karena pikirannya dipenuhi oleh rencana bendungannya dan kekecewaan tentang sikap orang-orang Panawijen. Bagaimana dengan Bitung? Bertanya Agni dengan serta-merta. Ia tidak menggigil lagi. Tetapi manakah obat yang kau janjikan semalam? Sebelum kau berangkat, kau akan membuat obat buat Bitung. Kalau anak itu tidak kau obati maka sakitnya akan datang lagi. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya. Kemarilah. Aku ajari kau membuat obat itu. Aku tidak dapat. Tentu dapat. Kemarilah supaya kita tidak saling berteriak. Aku menunggu Bitung, sahut anak itu. Bukankah kau dapat meninggalkan sebentar kemari? Aku tidak sempat membuat obat itu. Wajah Agni segera memerah. Darahnya yang telah panas, serasa menjadi semakin panas. Tetapi kembali pamannya tersenyum sambil berkata. Adalah terlampau mudah untuk membuatnya. Tetapi kawan Bitung itu berteriak. Buatlah obat itu sebentar, Agni. Kemudian pergilah ke bendungan itu. Jangan kau anggap bahwa nilai anak ini kalah dengan nilai timbunan batu-batu di kali itu. Telinga Mahisa Agni serasa tersentuh bara. Hampir ia kehilangan kesabarannya seandainya pamannya tidak menyahut.
Nah, baiklah aku membuat obat itu. Apakah kau dapat membuatnya paman? Bertanya kawan Bitung. Akulah yang memberitahukan obat itu kepada Mahisa Agni bukan? Aku pula lah yang mengatakan bahwa bagian-bagian tumbuhan Kates grandel itu harus ditumbuk dan diperes airnya untuk diminum. Akulah yang mengajari Mahisa Agni membuat obat itu. Karena itu, maka aku pasti lebih cekatan untuk membuatnya. Mudah-mudahan obat itu menjadi lebih mujarab. Orang tua itu melangkah kembali sambil tersenyum-senyum. Wajahnya sama sekali tidak berkesan sesuatu. Tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti ketika ia mendengar salah seorang yang telah berada di dalam kelompok orang-orang Panawijen yang siap berangkat itu berteriak. Agni, rawatlah dahulu anak itu. Aku yang akan merawatnya, Empu Gandringlah yang menyahut. Itu adalah kewajiban Mahisa Agni. Setiap orang di dalam perkemahan ini adalah tanggung jawab Mahisa Agni dan Ki Buyut Panawijen. Bukan saja Bitung yang sakit panas dan dingin, tetapi beberapa orang lain menjadi sakit pula. Ada yang kakinya terluka, ada yang punggungnya terkilir. Biarlah mereka beristirahat, potong Empu Gandring. Tidak hanya beristirahat. Rawatlah mereka Agni. Obatilah supaya mereka sembuh. Bendungan itu tidak akan lari kau biarkan sehari 2 hari tidak dijamah tangan. Bendungan itu tidak akan mati. Tetapi anak-anak itu dapat mati. Ya, tiba-tiba terdengar suara yang lain. Sebaiknya hari ini kita urungkan kerja kita. Kita merawat kawan-kawan kita yang sedang sakit. Pendapat yang baik, teriak yang lain. Kita belum cukup beristirahat sehari kemarin. Pegal-pegal punggungku belum sembuh. Tiba-tiba suara-suara itu disusul oleh sebuah ledakan gemuruh. Kita beristirahat. Kita perpanjang istirahat kita. Dada Empu Gandring dan Ki Buyut Panawijen menjadi berdebar-debar. Apalagi ketika mereka berpaling memandangi wajah Mahisa Agni yang seakan-akan membara. Darahnya kini telah mendidih memanasi segenap tubuhnya. Giginya gemeretak dan matanya seakan-akan menyala. Inilah akibat kemalasan mereka kemarin, ia menggeram. Sehari mereka beristirahat, maka mereka segan untuk memulai pekerjaan ini kembali. Ki Buyut Panawijen dan Empu Gandring tidak menyahut. Mereka tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Empu Gandring pun mencoba mencari jalan untuk mencegah Mahisa Agni kehilangan pengamatan diri. Suara-suara orang-orang Panawijen itu masih juga terdengar sahut menyahut. Bahkan beberapa orang di antara mereka kini telah menjatuhkan diri masing-masing duduk dengan malasnya memeluk lutut sambil berteriak. Kita masih perlu beristirahat. Kita terlampau lelah. Yang lain lagi. Aku tidak mau mati kehabisan tenaga. Siapa yang ingin mati lemas, biarlah mereka lakukan sendiri. Suara-suara itu terdengar di telinga Mahisa Agni seperti gemuruhnya gunung runtuh. Runtuh bersama harapan-harapan yang selama ini disimpannya di dalam hati. Harapan tentang tanah garapan yang subur karena air yang meluap-luap dari bendungan itu mengalir di sepanjang parit yang memanjang membelah padang karautan. Merubah warna padang yang kekuning-kuningan karena rumputan yang kering menjadi hijau segar oleh batang-batang padi yang terbentang. Tetapi tiba-tiba ia dihadapkan pada keadaan yang sangat menyakitkan hati. Orang-orang yang dibawanya bekerja untuk mewujudkan cita-cita bersama itu, tiba-tiba terganggu di tengah jalan. Mata Mahisa Agni yang menyala, memandangi orang-orang dalam kelompok yang menjadi semakin tidak keruan. Dengan sengaja mereka memperlihatkan kemalasan mereka. Ada yang duduk-duduk bahkan ada yang kemudian berbaring di bawah sinar matahari pagi. Gila, geram Mahisa Agni. Jurang, ulang kebo Sindet. Tiba-tiba Mahisa Agni itu meloncat ke atas sebuah pedati di samping orang-orang Panawijen itu. Beberapa orang terkejut karenanya sehingga mereka pun berloncatan menjauh. Di belakang Mahisa Agni itu menyusul pamannya yang mencemaskan kemanakannya. Ternyata betapapun kecewa hati Mahisa Agni, tetapi ia tidak lekas menjadi berputus asa. Meskipun ia melihat keruntuhan tekad dari orang-orang Panawijen, tetapi ia tidak menyerah tertimbun oleh reruntuhan itu. Sekali lagi kembali ia mencoba berusaha membawa orang-orang Panawijen ke dalam suatu gairah kerja seperti yang diharapkannya. Ketika orang-orang Panawijen melihat Mahisa Agni berdiri tegak di atas sebuah pedati, maka teriakan akan itu pun terdiam. Mereka melihat anak muda itu merah biru menahan gejolak perasaannya. Ketika orang-orang itu terdiam, maka mulailah Mahisa Agni menebarkan pandangannya dari ujung kelompok itu ke ujung yang lain.
Ditatapnya setiap mata orang-orang Panawijen yang dia mengawasinya. Anak-anak muda, orang-orang separuh baya dan orang-orang yang telah menjadi agak tua. Setiap orang yang bertemu pandang dengan anak itu, tiba-tiba menundukkan kepalanya. Mata Mahisa Agni terlampau tajam menghunjam ke pusat jantung mereka. Sejenak kemudian terdengar suara Mahisa Agni gemetar. Aku sudah mendengar permintaan kalian, Mahisa Agni berhenti sejenak. Beberapa wajah tampak menengadah, tetapi ketika terpandang oleh mereka wajah Mahisa Agni itu, maka kembali wajah-wajah itu tertunduk. Mata Mahisa Agni masih saja menyala menembus jantung mereka. Tetapi, Mahisa Agni itu pun tidak segera menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan kekecewaan hatinya. Dengan demikian maka suasana menjadi sepi lengang. Tetapi hati mereka dicengkam oleh ketegangan. Beberapa orang Panawijen menjadi bingung menghadapi keadaan itu. Ada di antara mereka yang menjadi takut dan berdebar-debar, kalau-kalau Mahisa Agni tiba-tiba mengamuk dan membunuh mereka. Tetapi ada yang menyesal bukan karena ketakutan. Menyesali sikapnya sendiri. Mereka menjadi heran sendiri, kenapa tiba-tiba mereka hanyut dalam suasana kemalasan. Tetapi ada pula yang menggerutu di dalam batinnya, mengumpati Mahisa Agni tak habis-habisnya, namun mereka tidak berani mengucapkannya. Sesaat kemudian, barulah terdengar suara Mahisa Agni kembali. Apakah maksud kalian sebenarnya? Tak seorang pun yang berani menjawab pertanyaan itu. Tetapi berbagai-bagai tanggapan bergelora di setiap dada. Apakah kalian telah benar-benar jemu meneruskan pekerjaan itu? Orang-orang Panawijen itu masih terdiam. Bagaimana? Desak Mahisa Agni semakin keras. Ketika masih juga tidak ada jawaban, maka kembali Mahisa Agni berkata. Aku ingin mendengar pendapat kalian. Mumpung kita kali ini berhadapan. Jangan mengambil sikap sendiri-sendiri. Kita datang bersama-sama dan membawa tekad bersama-sama untuk membuat bendungan itu. Karena itu, marilah kita tentukan sikap kita bersama-sama. Aku ingin mendengar, apakah kalian memang telah jemu melakukan pekerjaan ini? Sejenak, kembali kesepian menguasai padang itu. Yang terdengar adalah angin pagi yang silir menggerakkan dedaunan. Daun ilalang dan daun-daun gerumbul perdu di sana-sini, gemerisik seperti suara orang berbisik-bisik. Di sela-sela kesepian orang-orang Panawijen seorang berdesis perlahan-lahan. Tidak Agni, kami sama sekali tidak jemu melakukan pekerjaan ini. Kami hanya ingin sekedar beristirahat. Mahisa Agni memandangi orang yang sedang berbicara itu. Dan orang itu pun menundukkan kepalanya. Bagus, sahut Mahisa Agni. Kalau demikian aku masih mempunyai harapan. Tak ada yang menyahut sepatah kata pun. Tetapi kalian telah beristirahat sehari kemarin. Kembali orang-orang Panawijen itu terdiam. Yang terdengar adalah suara Mahisa Agni kembali. Tak ada alasan lagi untuk memperpanjang waktu beristirahat. Bendungan kita harus segera jadi. Mahisa Agni melihat beberapa di antara mereka saling berpandangan. Tetapi Mahisa Agni tidak mendengar seorang pun dari mereka yang menjawab. Marilah, berkata Mahisa Agni. Kita berangkat bekerja. Meskipun tak seorang pun yang membantah, namun Mahisa Agni tidak segera melihat mereka berdiri dan dengan gairah berangkat ke tempat kerja mereka. Sejenak orang-orang Panawijen itu masih saja duduk sambil saling berpandangan. Bahkan sebagian dari mereka menjadi kecewa karena istirahat hari itu yang bahkan kalau mungkin diperpanjang lagi tidak terpenuhi. Karena itu maka sekali lagi Mahisa Agni berkata lebih keras lagi. Apakah yang kita tunggu lagi? Apakah kalian masih akan memaksaku untuk membuat obat bagi sakit bitung? Kalian telah mendengar, pamanku telah menyanggupinya. Sekarang apa lagi? Ayo berdirilah. Berangkatlah sekarang, selagi matahari belum tinggi, kita akan meletakkan berunjung-berunjung di sisi seberang hari ini. Beberapa orang pun kemudian berdiri sambil menggeliat. Alangkah berat rasanya untuk mulai lagi pekerjaan yang berat itu. Ternyata lebih senang menikmati istirahat kemarin daripada bekerja keras di bawah terik matahari. Mahisa Agni yang tidak telaten berteriak. Kenapa kalian tidak segera berangkat? Apakah kalian telah benar-benar jemu? Baik. Kalau demikian aku tidak akan memaksa. Kata-kata Mahisa Agni itu benar-benar menarik perhatian mereka. Beberapa orang tertegun sambil memandangi wajah Agni yang tegang. Tetapi mereka tidak segera menangkap maksud kata-katanya. Apakah dengan demikian Mahisa Agni akan memberi mereka kesempatan untuk beristirahat lagi?
Terdengar suara Mahisa Agni pula. Kalau kalian memang sudah jemu, marilah kita berjanji untuk menghentikan saja pekerjaan ini. Kita tidak usah berpikir apakah yang akan terjadi atas kita masing-masing. Biarlah daun-daun pepohonan di Panawijen satu-satu menguning dan gugur di tanah. Biarlah ladang dan sawah yang kering itu menjadi keras. Kita tidak menghiraukannya lagi. Apalagi aku. Aku tidak mempunyai keluarga seorang pun. Aku tidak akan bertanggung jawab terhadap anak cucu seandainya mereka kelak hidup sengsara. Aku juga tidak berkeberatan seandainya kita pergi saja bercerai-berai. Aku, seorang diri, akan lebih cepat menyesuaikan diriku dengan tempat yang baru dimanapun aku berada. Aku akan pergi ke Tumapel, menerima tawaran aku untuk menjadi seorang prajurit. Kalau demikian, maka aku menyesal bahwa aku dahulu tidak saja segera menerima tawaran itu karena aku lebih mementingkan bendungan ini. Nah, sekarang pilihlah. Kita pergi berpencaran mencari hidup masing-masing dengan menggantungkan belas kasihan orang, atau tetap berada di Panawijen, tempat kita bermain dan dibesarkan, tetapi kita akan mati kelaparan atau kita membuat daerah baru dengan memeras keringat kita, tetapi dengan demikian kita telah berbuat sesuatu untuk kita sendiri dan anak cucu kita. Mahisa Agni berhenti sejenak dipandanginya setiap wajah orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Tampaklah wajah-wajah itu menjadi tegang. Ternyata bahwa kata-kata Mahisa Agni itu bergolek di dalam dada mereka. Meskipun demikian, tak seorang pun yang menjawab. Mulut-mulut mereka yang ternganga itu seakan-akan terbungkam untuk mengucapkan kata-kata. Sejenak Mahisa Agni memberikan kata-katanya mengendap ke dasar hati orang-orang Panawijen. Dibiarkannya orang-orang Panawijen itu menyadari keadaannya. Menilik perubahan pada wajah-wajah mereka, serta sikap mereka, yang satu demi satu berdiri dan menggenggam alat-alat mereka kembali, maka timbullah harapan di dalam dada Mahisa Agni. Dengan suara yang menggeletar ia bertanya. Jadi apakah yang akan kita lakukan kini? Bekerja dengan nafsu seperti sedia kala atau tidak sama sekali? Mahisa Agni melihat kebimbangan pada wajah orang-orang Panawijen itu. Maka katanya, aku tidak mau bekerja dengan separuh hati. Hanya ada satu syarat untuk bekerja. Bekerja dengan gairah dan sepenuh hati. Mereka yang meninggalkan tugas ini karena mereka tidak kuat lagi, atau jemu atau sakit-sakitan, aku persilahkan. Hanya yang berkemauan keras sajalah yang akan dapat bekerja terus. Orang-orang Panawijen masih terdiam. Tetapi tangan mereka telah mulai menggenggam alat-alat mereka dengan eratnya. Aku ingin jawaban supaya aku tidak menjadi kecewa kembali. Tiba-tiba meledaklah jawaban orang-orang Panawijen itu. Baik Agni. Kami akan bekerja kembali seperti sedia kala. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Terasa dadanya berdesir, dan seluruh permukaan kulitnya meremang. Dengan penuh harapan ia berkata, kalau demikian, marilah kita berangkat. Matahari belum sepenggalah. Marilah kita susul keterlambatan kita. 1 hari lebih seujung pagi. Mahisa Agni tidak perlu mengatakannya lagi. Orang-orang Panawijen itu pun kemudian seakan menggelepar dan berjalan ke arah masing-masing yang sudah ditentukan. Namun sebagian besar dari mereka berjalan ke bendungan untuk menurunkan berunjung-berunjung di sisi seberang. Sebagian kecil pergi ke ujung susukan yang sedang mereka kerjakan untuk menggalinya lebih panjang lagi. Keinginan orang-orang Panawijen adalah, susukan itu akan mampu membelah padang karautan dan menjadikannya tanah persawahan yang subur. Beberapa pedati pun segera berjalan untuk mengambil batu-batu yang telah dipecah untuk kemudian dimasukkannya ke dalam berunjung-berunjung bambu. Ketika kemudian Mahisa Agni berpaling dilihatnya pamannya serta Ki Buyut Panawijen tersenyum kepadanya. Tetapi di dalam hati Empu Gandring berkata, belum merupakan persoalan yang terakhir Agni. Tetapi mudah-mudahan kerjamu akan berhasil. Sehari itu Mahisa Agni melihat orang-orang Panawijen bekerja dengan nafsu yang menyala-nyala. Mereka serasa telah memeras tenaga memenuhi permintaan Mahisa Agni, menebus yang telah hilang. Kemarin dan ujung pagi ini. Matahari di langit berjalan dalam iramanya yang tetap. Tetapi, terasa hari ini berjalan terlampau cepat bagi Mahisa Agni. Kegembiraannya melihat nafsu bekerja orang-orang Panawijen telah membuat lupa waktu. Betapa ia telah memeras segenap tenaganya melampaui waktu yang sudah-sudah. Kekuatan tubuhnya benar-benar mengherankan.
Dan kerjanya ternyata telah mempengaruhi, terutama anak-anak mudanya yang merasa malu mendengar Mahisa Agni menantangnya untuk menghentikan sama sekali pembuatan bendungan itu. Sampai matahari turun rendah di langit barat, maka seakan-akan kerja itu berlangsung tanpa beristirahat. Betapa terik matahari telah membakar kulit mereka, tetapi mereka sama sekali tidak melepaskan pekerjaan mereka, seperti pada saat mereka baru mulai, 1-2 hari. Ketika malam kemudian turun menyelubungi padang karautan, maka orang-orang Panawijen itu telah berkerumun di dalam gubuk masing-masing. Bitung kini telah dapat duduk bersama dengan beberapa kawannya meskipun wajahnya masih pucat. Pagi-pagi, siang serta sore hari, Empu Gandring telah merawatnya dan memberinya obat sekadarnya. Namun dalam pada itu, ketika orang-orang Panawijen itu mendapat kesempatan untuk beristirahat, mulailah terasa betapa tubuh-tubuh mereka dijalari penat dan lelah. Betapa kaki-kaki mereka serasa menjadi hangus dan punggung-punggung mereka hampir patah. Seorang-dua orang duduk menjelujurkan kaki-kaki mereka sambil memijit-mijitnya. Orang-orang lain saling memijit punggung berganti-gantian. Mahisa Agni sendiri telah berbaring-baring di pembaringannya dengan bati yang lapang. Ia puas melibat kerja yang telah mereka lakukan hari ini. Karena itu, maka hatinya pun menjadi gembira. Dalam kegembiraan itulah, anak muda itu jatuh tertidur, meskipun malam belum begitu dalam. Tetapi kerja yang keras, angin yang silir sejuk dan hati yang puas, telah membelai dan menidurkannya terlampau cepat. Tetapi yang terjadi di gubuk-gubuk yang lain adalah jauh berbeda. Anak-anak muda, orang-orang separuh baya dan orang-orang tua, terdengar mengeluh tak berkeputusan. Kerja hari ini ternyata agak berlebih-lebihan bagi mereka. Setelah beristirahat 1 hari, mereka telah bekerja melampaui kemampuan wajar mereka. Dengan demikian maka tubuh-tubuh mereka menjadi sakit dan penat, sehingga mereka itu menjadi agak sukar untuk segera dapat menikmati mimpi. Dalam malam yang semakin dalam itu terdengar seseorang mengeluh. Betapa sakit lenganku. Siang tadi aku terlampau banyak mengangkat batu-batu. Batu-batu besar yang biasanya tidak terangkat, siang tadi aku angkat juga seorang diri. Kenapa kau paksakan juga temanmu? Orang itu menggeleng. Aku tidak tahu. Tetapi nafsuku bekerja ternyata melonjak-lonjak. Mahisa Agni seakan telah mendorongku dengan kemauan yang segar. Tetapi akibatnya, tubuhku hampir remuk dan lapuk. Kawannya tidak menyahut. Orang itu pula lah yang berkata, apakah besok kita masih akan mengulangi lagi kerja semacam ini? Tak ada yang menyahut. Dengan demikian maka orang itu pun berhenti berbicara. Sementara itu malam menjadi bertambah malam. Angin yang dingin berhembus menyentuh atap-atap ilalang yang berpencaran di sudut kecil padang karautan yang luas itu. Di sana-sini tampak berkedipan pelita-pelita minyak dan api-api perapian yang tinggal membara. Akhirnya perkemahan itu pun terlempar dalam kesenyapan. Orang-orang Panawijen itu pun kemudian tertidur pula dengan nyenyaknya, meskipun ada pula yang menjadi gelisah karena kelelahan. Bitung malahan kini telah menjadi agak baik. Tubuhnya masih juga kadang-kadang menjadi panas, tetapi ia sudah tidak lagi mengigau dan berteriak-teriak. Meskipun hanya sesuap, namun anak itu telah mau menelan makanan. Tetapi orang yang kakinya bengkak, masih saja merintih-rintih, juga dalam tidurnya. Serasa mimpinya pun bercerita tentang kakinya yang sakit. Namun malam tidak juga berkepanjangan. Pada saatnya, maka membayanglah bayangan fajar. Bayangan yang memberi Mahisa Agni berbagai macam harapan. Anak muda itu terbangun seperti biasa ia bangun. Yang pertama-tama ditatapnya adalah langit yang kemerah-merahan. Di dalam hatinya ia berkata, "Kalau kau datang, aku menyambutmu dengan gairah. Sebab kau adalah pertanda bahwa saatnya telah tiba untuk melakukan kerja." Sejenak kemudian seluruh perkemahan itu pun telah terbangun. Mahisa Agni dengan gembira melihat orang-orang Panawijen mempersiapkan alat-alat mereka. Seperti kemarin, Mahisa Agni melihat gairah yang besar dari orang-orang Panawijen itu. Tetapi di antara mereka, beberapa orang telah mulai mengeluh pula di dalam hatinya. Ketika rombongan orang-orang Panawijen itu mulai berangkat ke tempat kerja masing-masing, maka di kejauhan berpacu seekor kuda yang tegar. Di punggungnya bertengger seorang yang bertubuh kasar, sekasar tebing pegunungan Padas. Dengan mengumpat-umpat orang itu memacu kudanya menjauhi perkemahan orang-orang Panawijen. Meskipun kuda itu tidak berpelana, namun agaknya penunggangnya sama sekali tidak terpengaruh olehnya.
Kapan aku mendapat kesempatan itu lagi, gerutu penunggang kuda itu, wajahnya yang kasar menjadi semakin kasar dan keras. Kakang Kebo Sindet hampir-hampir tidak sabar lagi menunggu, orang itu berhenti sejenak. Ketika ia berpaling maka perkemahan orang-orang Panawijen pun sudah tidak tampak lagi. Penunggang kuda itu adalah Wong Sarimpat. Ia datang kembali ke padang karautan itu untuk melihat kemungkinan, apakah mereka akan mendapat kesempatan baru untuk menangkap Mahisa Agni. Tetapi agaknya kesempatan itu masih belum diketemukan oleh Wong Sarimpat. Sehingga kakaknya selalu marah saja kepadanya. Kebo Sindet menganggap bahwa kebodohannya yang telah menyebabkan rencana itu selalu tertunda. Bahkan Wong Sarimpat memaksa dirinya semalam merayap mendekati perkemahan itu. Namun ia masih belum melibat cara yang sebaik-baiknya untuk berbuat sesuatu. Kali ini pun ia akan datang kepada kakaknya dengan laporan yang masih akan membuat kakaknya mengumpatinya. Besok aku akan datang lagi, gumamnya. Setiap kali aku akan datang. Suatu saat pasti akan aku ketemukan cara untuk menangkapnya. Bahkan aku pasti mampu menebus kegagalanku. Aku akan menangkap Mahisa Agni seorang diri. Tanpa Kakang Kebo Sindet. Aku yakin bahwa Empu Gandring suatu ketika akan terpisah dari Mahisa Agni. Wong Sarimpat itu pun memacu kudanya lebih cepat lagi. Ia ingin segera sampai di rumah untuk beristirahat. Baru kemarin lusa ia gagal menangkap Mahisa Agni, semalam ia sudah harus berada di padang karautan itu kembali. Meskipun Wong Sarimpat bukan orang yang mudah menjadi lelah, tetapi ia menjadi jemu mengintai saja di padang yang dingin itu. Lebih baik ia menyerbu saja ke perkemahan orang-orang Panawijen itu, daripada duduk memeluk lutut sambil melihat-lihat apabila ada orang yang hilir mudik keluar perkemahan. Tetapi pesan kakaknya lebih menjemukan lagi baginya. Ia hanya boleh melihat kebiasaan Mahisa Agni. Bagaimana anak muda itu hidup di perkemahannya? Apakah kadang-kadang ia berjalan-jalan keluar lingkungannya atau kebiasaan-kebiasaan lain yang memungkinkan untuk mengambilnya tanpa diketahui oleh orang lain? Apabila ia melihat Mahisa Agni pergi ke Panawijen, ia harus segera berpacu pulang. Ia akan datang kembali bersama kakaknya untuk mencegah Mahisa Agni kembali ke perkemahannya. Itu adalah pekerjaan gila, gerutunya sambil memacu kuda di antara gerumbul-gerumbul di padang karautan. Perjalanan ke Kemundungan tidak lebih dekat daripada Panawijen. Namun kemudian dibantahnya sendiri. Tetapi Kakang Kebo Sindet memperhitungkan bahwa Mahisa Agni pasti berbuat sesuatu yang memerlukan waktu di Panawijen. Kuda itu pun kemudian berpacu lebih cepat. Sementara itu, orang-orang Panawijen pun telah mulai sibuk dengan kerja masing-masing. Bahkan kali ini Empu Gandring pun turut pula berada di antara orang-orang yang sedang bekerja itu. Namun pikirnya selalu diganggu oleh gumpalan debu yang lamat-lamat sekali dapat dilihatnya pagi tadi jauh dari perkemahan. Debu itu seakan-akan dilemparkan oleh kaki-kaki kuda, gumamnya di dalam hati. Tetapi ia tidak sempat melihat kuda berlari meninggalkan padang karautan pergi ke Kemundungan. Tanpa disengaja, maka Empu Gandring itu mencari kemanakannya. Ketika dilihatnya anak muda itu bekerja dengan sepenuh tenaga, maka kembali ia bergumam di dalam hatinya. Kasihan anak itu. Ia menghadapi rintangan dari luar dan dari lingkungannya sendiri. Mudah-mudahan ia tabah dan bendungan ini akan dapat berwujud. Dengan demikian, maka Mahisa Agni akan mendapat kepuasan sebagai imbalan kerjanya. Hanya kepuasan itulah yang diharapkannya dalam perjuangannya. Ia akan puas melihat hari depan Panawijen telah mendapat alas yang kuat. Sedang ia sendiri sampai saat ini masih seorang diri. Dan hati orang tua itu pun menjadi semakin iba ketika ia melihat beberapa orang telah menjadi kendor dan segan mengangkat alat-alat di tangannya. Tetapi Mahisa Agni sendiri, yang tenggelam ke dalam kerja yang mantap, hampir-hampir tak dapat melihat keadaan itu. Anak-anak muda di sekitarnya pun bekerja dengan giatnya, hampir seperti dirinya sendiri. Meskipun demikian, namun Mahisa Agni merasakan pula bahwa kerja hari ini sudah mulai berkurang daripada kerja yang kemarin. Tetapi dalam tanggapan Mahisa Agni, hal itu adalah karena tenaga mereka yang memang tidak setahan dirinya sendiri. Hari itu Mahisa Agni masih dapat tersenyum. Ketika matahari kemudian turun ke barat, maka orang-orang Panawijen itu pun segera meninggalkan kerja mereka. Mahisa Agni memandangi iring-iringan itu dengan hati yang mantap. Bahkan ia bergumam. Kalau mereka tetap bekerja seperti ini, maka aku yakin, orang-orang Panawijen akan segera dapat menikmati hasil kerjanya.
Mahisa Agni itu berpaling ketika ia mendengar pamannya berkata di sampingnya. Marilah, kita pulang Agni. Oh, desis Agni. Marilah paman. Mereka berdua pun kemudian berjalan membelakangi iring-iringan orang Panawijen yang dengan lelah kembali ke perkemahannya. Tetapi hari-hari berikutnya, Mahisa Agni tidak lagi melihat gairah kerja yang membesarkan hatinya itu. Ia tidak lagi tersenyum di dalam tidurnya. Kerja orang-orang Panawijen itu pun mulai mengendor lagi. Bahkan beberapa orang kemudian berkata kepadanya, besok aku tidak dapat ikut serta Agni. Punggungku sakit. Yang lain berkata, kakiku hampir patah Agni. Kelak apabila sudah sembuh aku akan bekerja kembali. Dan yang lain lagi berkata, kepalaku pening Agni. Ternyata aku tidak tahan terik matahari yang memanasi rambutku, sehingga setiap kali kepalaku menjadi sakit seperti ditusuk-tusuk di pelipisku. Alangkah kecewanya anak muda itu. Hampir-hampir ia kehilangan kesabaran. Tetapi pamannya selalu menasehatinya. Kerja itu harus didasari oleh kerelaan hati. Kerja itu bukan kerja paksa. Karena itu maka pekerjaan Mahisa Agni adalah memberi mereka kesadaran untuk bekerja, bukan memaksa mereka dengan mengancam dan menakuti. Mahisa Agni mengerti nasihat itu. Tetapi ia sudah kehabisan cara untuk memberi pengertian yang wajar kepada orang Panawijen itu. Bahkan 1-2 orang di antara mereka telah mulai lagi mengumpati Empu Purwa yang merusak bendungan lama di Panawijen. Meskipun bendungan itu dibuatnya sendiri, tetapi bendungan itu kemudian telah menjadi milik rakyat Panawijen. Bendungan itu telah menjadi sumber penghidupan mereka. Apakah kita cukup dengan menyesali pecahnya bendungan yang lama? Suatu ketika Mahisa Agni mencoba memberi penjelasan. Dengan menyesal dan mengumpat kita tidak akan mendapat bendungan yang baru. Tetapi hatinya menjadi pedih ketika ia mendengar seorang bertanya. Kapan kita berhenti bekerja Agni? Tidak ada batas yang dapat kita lampaui. Selama kita masih merasa bahwa kita bertanggung jawab terhadap keadaan kita sendiri, keadaan masyarakat kita dan anak cucu kita di masa yang akan datang. Kerja adalah isi dari hidup kita. Karena itu kerja akan berlangsung sepanjang umur kita masing-masing. Hati Mahisa Agni itu menjadi semakin pedih ketika ia mendengar jawaban. Tetapi aku sudah jemu Agni. Aku sudah jemu berjemur di terik matahari, sedang apabila malam dilanda oleh udara dingin di padang yang sepi ini. Aku ingin segera berada kembali di antara keluargaku. Istriku dan anak-anakku. Apakah kau cukup berada saja di dekat istri dan anak-anakmu tanpa suatu kepastian buat masa datang? Buat anak-anakmu itu? Apakah kau pasti bahwa anak-anakmu itu akan dapat makan dari tanah yang kering di Panawijen? Orang itu terdiam. Tetapi wajahnya sama sekali tidak membayangkan pengertiannya akan kata-kata Mahisa Agni, sehingga Mahisa Agni berkata terus. Tidak saudaraku-saudaraku. Tanah yang kering itu tidak akan dapat memberi kita harapan. Tetapi bendungan ini pun akan merusak tubuh kita. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam untuk menahan perasaannya. Katanya. Itu terlampau berlebih-lebihan kerja pasti mengeluarkan tenaga. Mungkin 1-2 di antara kita tidak tahan melawan udara yang panas dan dingin. Tetapi sebagian besar dari kita harus mampu mengatasinya. Dada Mahisa Agni bergelora ketika ia melihat beberapa kepala menggeleng lemah. Mahisa Agni masih mencoba mengulangi kata-katanya yang beberapa saat yang lampau dapat membangkitkan gairah kerja kembali. Katanya, kerja ini adalah kerja kalian. Aku adalah seorang di sini. Kalau kerja ini terhenti, aku pun tidak akan mengalami kesulitan apa-apa. Aku akan dengan mudahnya dapat mencari penghidupan di Tumapel. Tetapi bagaimana dengan kalian? Apalagi yang mempunyai keluarga yang besar. Jawaban yang didengar oleh Mahisa Agni kali ini berbeda dengan jawaban yang terdahulu. Bahkan jawaban itu seakan-akan telah menghentikan arus darah di urat-urat nadi anak muda itu. Agni, jangan kau merasa dirimu jauh lebih baik daripada kami. Meskipun kami tidak mampu berkelahi tidak mampu menjadi prajurit, tetapi segi kehidupan seseorang bukanlah hanya berkelahi saja. Aku pun akan dapat mencari penghidupan di tempat-tempat lain. Mungkin menjadi undagi, mungkin menjadi pekatik atau bertani di tempat-tempat baru yang sudah terbuka. Oh, tanpa disengaja Mahisa Agni tiba-tiba memegangi kepalanya dengan kedua tangannya, seakan-akan kepalanya itu akan terlepas dari lehernya.
Dadanya yang bergelora terasa menjadi sesak, dan dengan demikian Mahisa Agni justru terbungkam. Ia tidak mampu lagi berkata apapun kepada orang-orang Panawijen itu. Ketika orang-orang itu kemudian satu-satu meninggalkannya, maka Mahisa Agni seakan-akan sama sekali tidak lagi mampu mengucapkan kata-kata. Yang didengarnya kemudian adalah, "Sudahlah Agni. Lepaskanlah keinginanmu membuat bendungan itu dengan mengumpankan kami. Biarkanlah kami mencari jalan sendiri-sendiri." Kepala Mahisa Agni menjadi pening karenanya. Sama sekali tidak disangkanya bahwa ada di antara orang-orang Panawijen yang menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang-orang lain di Panawijen. Bahkan ada orang yang merasa dirinya menjadi alat untuk kepentingan Mahisa Agni. Hati anak muda itu menggelegak. Berdesak-desakan kata-kata di dalam hatinya untuk membantah anggapan itu. Ingin ia berteriak, tetapi mulutnya seakan-akan terbungkam. 1000 kali ia menjelaskan apa yang sedang dilakukannya kini. Setiap kali orang-orang Panawijen itu pada saat-saat yang lampau menjadi gairah kembali atas kerja mereka apabila mereka mendengar keterangan Mahisa Agni tentang bendungan itu. Tetapi kali ini kata-katanya sama sekali tidak berarti bagi mereka, bahkan mereka menganggap seakan-akan umpan saja untuk kesenangannya. Tidak. Aku sama sekali tidak bekerja untuk kemasyhuran namaku. Aku tidak ingin di atas bendungan ini kelak dipahatkan namaku. Mahisa Agni. Tidak. Aku membuat bendungan bersama dengan kalian karena aku ingin melihat kalian mendapat sesuatu. Kalian tidak akan kehilangan lingkungan kehidupan aku bekerja bukan untuk kepentinganku sendiri. Tetapi kata-kata itu hanya bergumul saja di dalam dadanya. Sehingga dengan demikian nafasnya justru menjadi semakin sesak. Sekali-kali terdengar Mahisa Agni. Inikah tanggapan orang-orang Panawijen atas jerih payahku, katanya di dalam hati. Ketika Mahisa Agni kemudian mengangkat wajahnya, dilihatnya udara telah disaput oleh malam yang turun perlahan-lahan. Bintang-bintang berhamburan memencar dari ujung ke ujung langit yang lain. Gemerlapan. Tetapi hati Mahisa Agni sendiri kini menjadi betapa suramnya. Ditatapnya padang yang luas terbentang di hadapannya, seakan-akan tidak bertepi, menjorok masuk ke dalam kegelapan malam di kejauhan. Kini ia duduk seorang diri di sisi perkemahannya. Orang-orang Panawijen telah masuk ke dalam gubuk masing-masing. Satu-dua dilihatnya anak-anak muda duduk di sekitar perapian yang menyala. Perlahan-lahan Mahisa Agni bangkit. Dengan langkah yang berat ia berjalan ke gubuknya. Perasaannya dibebani oleh kepedihan hati dan hampir keputusasaan. Ia tidak tahu lagi bagaimana ia harus berkata untuk meyakinkan maksudnya yang baik justru untuk kepentingan orang-orang Panawijen itu sendiri. Dari celah-celah dinding anyaman bambu yang jarang ia melihat beberapa telah berbaring di dalam gubuknya. Tetapi tiba-tiba langkah Mahisa Agni tertegun ketika ia melihat beberapa orang membenahi bungkusan. Dengan serta-merta Mahisa Agni berbelok masuk ke dalamnya. Orang-orang itu pun terkejut. Tetapi sejenak kemudian mereka seakan-akan menjadi acuh tidak acuh. Diteruskannya kerjanya berbenah-benah. Ketika Mahisa Agni melihat apa yang sedang dibenahi itu, hatinya berdesir-desir. Tanpa disadarinya terloncat kata-kata dari bibirnya. Apakah artinya ini? Orang itu berpaling. Hanya sejenak. Kembali mereka menjadi acuh tak acuh. Meskipun demikian salah seorang dari mereka menjawab. Aku membenahi pakaian Agni, kenapa? Bertanya Agni. Aku besok akan kembali ke Panawijen. Darah Mahisa Agni serasa membeku mendengar jawaban itu. Sejenak ia diam mematung. Ditatapnya saja orang itu membungkus beberapa potong pakaiannya dan beberapa macam peralatan kecil. Di sudut gubuk itu Mahisa Agni melihat seikat alat-alat yang lebih besar. Cangkul, kelewang pemotong kayu dan sebuah kapak. Baru sejenak kemudian ia mampu bertanya. Kenapa kalian akan kembali ke Panawijen? Aku sudah jemu berjemur di terik matahari. Beberapa orang menjadi sakit. Ada yang bengkak kakinya, ada yang sakit panas dingin, ada yang punggungnya patah. Mungkin kau tidak melihatnya Agni. Bukankah Bitung telah sembuh? Bertanya Agni. Iya, Bitung telah sembuh. Tetapi ada 3 anak yang sakit seperti gejala-gejala sakit Bitung ketika baru mulai. Oh, aku memang belum tahu. Kenapa tidak ada yang memberitahukannya kepadaku? Paman telah menanam beberapa batang kates grandel di sini.
Mungkin 1-2 dapat diambil untuk mengobatinya. Orang itu menggeleng. Tidak banyak manfaatnya. Kalau ketiganya nanti sembuh, maka yang 10 akan menderita sakit serupa. Karena itu sebelum aku menderita pula seperti mereka lebih baik aku kembali ke Panawijen. Apabila benar-benar menjadi kering, aku akan mengungsi ke tempat lain. Mungkin aku dapat mencari kemanakanku ke Gangsa atau mencari pamanku ke Sambitan. Apa yang kalian lakukan akan mempunyai pengaruh yang sangat jelek bagi orang-orang lain. Orang itu mengangkat bahunya. Sejenak mereka saling berpandangan. Kemudian salah seorang dari mereka menjawab. Terserah kepada mereka masing-masing Agni. Karena itu nasihatku kepada Mungger, tinggalkan saja keinginanmu untuk membangun bendungan ini. Memang, kelak namamu akan tetap dikenal oleh anak cucu apabila bendunganmu berwujud tetapi jangan membiarkan korban terlampau banyak untuk kepentingan itu. Sekali lagi dada Mahesa Agni serasa terhantam reruntuhan Gunung Kawi. Hampir-hampir ia kehilangan kesabaran. Bahkan hampir-hampir ia berbuat sesuatu untuk melepaskan kemarahannya. Tetapi tiba-tiba ia tertegun ketika terdengar suara di luar gubuk itu. Ya, Agni berada di dalam. Mahisa Agni berpaling. Dilihatnya seorang anak muda yang pucat berdiri di muka pintu. Ketika dilihatnya Mahisa Agni, maka katanya, Agni, aku memerlukan kau. Kenapa? Wajahku menjadi panas, tetapi tubuhku terasa dingin. Orang-orang yang sedang berbenah itu menyahut. Itu adalah gejala-gejala seperti penyakit bitung. Wajah yang pucat itu menjadi semakin pucat. Selangkah ia maju masuk ke dalam gubuk. Dengan suara gemetar ia berkata, apakah aku akan sakit seperti bitung? Yang menjawab adalah salah seorang yang berada di dalam gubuk dan sedang membenahi pakaiannya. Ya, kau akan sakit seperti bitung. Bukan hanya kau, telah ada 3 orang lagi yang akan sakit seperti kau. Anak muda itu menjadi semakin cemas. Tiba-tiba ia berkata, Agni, aku takut. Dada Mahisa Agni yang bergelora itu menjadi kian bergolak. Dengan suara bergetar ia bertanya, kenapa kau takut? Aku tidak mau sakit. Belum aku terjun kemari. Kami telah menyimpan obatnya. Bukankah bitung kini telah berangsur sembuh? Anak muda itu terdiam sesaat. Tetapi kemudian ia berkata, tetapi siapakah yang akan mengurus aku selama aku sakit? Selagi kau belum sakit, besok aku akan membuat obat untukmu. Aku masih ada persediaan obat itu, bahkan telah ditanam pula beberapa batang oleh Paman Empu Gandring di sini, dan kini telah mulai tumbuh subur. Tetapi aku takut Agni. Kalau aku sakit, aku akan kembali kepada ibuku. Mahisa Agni menahan nafasnya. Kau masih juga biung-biungan. Anak itu terdiam. Tetapi yang menjawab adalah orang lain yang sejak semula telah berada di tempat itu. Biarlah ia kembali ke ibunya Agni. Kepada anak muda itu ia berkata, benahilah pakaianmu. Besok kembali bersama aku ke Panawijen. Apakah Paman akan kembali ke Panawijen? Ya, besok aku akan kembali. Baik, baik Paman, wajah anak muda yang pucat itu tiba-tiba menjadi cerah. Tanpa berkata sepatah kata pun lagi ia berlari meninggalkan gubuk itu. Mahisa Agni hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Perasaannya bergejolak semakin dahsyat, tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Karena itu, maka dadanya sendirilah yang terasa menjadi pepat. Maafkan kami Agni, terdengar salah seorang itu berkata. Aku tidak dapat mengikuti jalan pikiranmu. Bendungan itu bagi kami hanyalah tinggal suatu mimpi yang mengagumkan. Tidak, terdengar suara Mahisa Agni bergetar. Aku akan mewujudkan bendungan itu. Kalian akan melihat kelak tanah ini menjadi subur. Tanam-tanaman akan menjadi hijau segar seperti beberapa batang kates grandel yang ditanam oleh Paman Empu Gandring. Baru beberapa hari saja, pohon karena itu telah menjadi 3 kali lipat tingginya daripada alat batang itu ditancapkan di tanah. Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, mudah-mudahan Agni. Tetapi aku tidak akan turut serta. Wajah Mahisa Agni menjadi merah karena perasaan yang bercampur baur di dalam dadanya. Tanpa sesadarnya tiba-tiba ia berkata, terserah kepada kalian. Kami di sini tidak tergantung kepada 1, 2, 3 orang yang sama sekali tidak mempunyai tanggung jawab buat masa mendatang.
Pergilah kalau kalian akan pergi. Orang-orang semacam kalian pasti hanya akan memperlambat pekerjaan dan mengendorkan nafsu bekerja. Agni, potong orang-orang itu, dan salah seorang di antara mereka meneruskan. Kata-kata itu terlampau kasar buat kami. Hatiku terlampau sakit melihat sikap kalian dan alasan kalian yang tidak masuk akal bagiku. Orang-orang itu tidak menjawab lagi. Tetapi mereka kini membenahi pakaian mereka dengan tergesa-gesa. Aku akan segera pergi. Pergilah. Mudah-mudahan hantu karautan menyadap darahmu, desis Mahisa Agni hampir-hampir tidak dapat mengendalikan diri. Tiba-tiba orang-orang itu menjadi pucat. Mereka takut mendengar Agni menyebut hantu karautan, sejenak mereka saling berpandangan. Kemudian berkatalah salah seorang dari mereka. Kami akan pergi pagi-pagi besok. Kalian akan kemalaman di jalan. Terpaksa kami akan membawa kuda-kuda kami, seekor buat 2 orang. Kembali Mahisa Agni terkejut. Kuda yang ada di padang itu di antaranya memang milik orang-orang itu. 2 di antara mereka. Tetapi apa boleh buat? Dengan lemahnya Agni berkata, bawalah. Kau sangka hantu karautan tidak dapat mengejarmu lebih cepat dari lari seekor kuda. Dan kudamu akan mati kelelahan. Tetapi Mahisa Agni tidak mau mendengar jawaban mereka lagi supaya hatinya tidak bertambah panas. Segera ia melangkah meninggalkan gubuk itu. Hatinya menjadi kian risau dan gelisah. Pasti bukan hanya orang-orang itulah yang berperasaan demikian. Apabila seorang mulai dengan yang meyakinkan hatinya itu, maka orang-orang lain pasti akan mengikutinya. Langkah Mahisa Agni tersendat-sendat di antara gubuk-gubuk yang berserakan. Tetapi tiba-tiba mereka takut untuk melihat keadaan di dalam gubuk-gubuk itu. Takut bahwa ia akan melihat orang-orang yang lain berbenah lagi seperti yang baru saja dilihatnya atau orang-orang yang sedang terkena penyakit seperti sakit bitung. Atau yang kakinya bengkak dan punggungnya terkilir. Tiba-tiba Mahisa mempercepat langkahnya. Tanpa dikehendakinya sendiri ia berjalan cepat-cepat meninggalkan perkemahannya, masuk ke dalam gelapnya malam. Anak muda itu sadar, ketika ia sudah berdiri di sisi bendungan yang sedang dikerjakannya. Dengan hati yang pedih ia berjalan menyelusuri berunjung-berunjung yang sudah dan belum terisi batu. Disentuh-sentuhnya benda itu dengan tangannya seperti ia sedang membelai anak-anak kesayangannya. Di sana-sini, teronggok patok-patok bambu yang sudah siap diruncingkan. Besok benda-benda itu akan diturunkan ke kali. Tetapi, siapakah yang akan melakukannya, apabila orang-orang Panawijen itu satu-satu meninggalkannya? Apakah ia sendiri, bersama Ki Buyut dan Empu Gandring mampu melakukannya? Alangkah gelisahnya hati Mahisa Agni. Terbayang di dalam angan-angannya, benda-benda itu akan terbengkalai. Berunjung-berunjung dan segala macam perlengkapan. Semuanya itu akan teronggok untuk seterusnya. Tak akan ada lagi tangan yang menyentuhnya. Tak ada lagi yang menaruh perhatian atasnya. Kalau kelak beberapa tahun lagi ia sempat datang ke tempat itu pula. Sama sekali tidak berubah seperti saat ditinggalkannya. Hanya apabila kerangka-kerangka bambu itu menjadi lapuk, batu-batu itu pun akan berserakan di sekitarnya, untuk seterusnya tergolek saja di situ. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia meletakkan tubuhnya duduk di atas sebuah berunjung yang sudah berada di sisi dasar bendungan. Dari tempat duduknya Mahisa Agni dapat melihat air yang mengalir hampir di bawah kakinya. Air itu sebenarnya sudah tampak naik dan tergenang beberapa cengkang dari dasarnya. Apakah pekerjaan ini akan terhenti, gumamnya seorang diri. Ia akan dapat membayangkan, seandainya 1-2 orang saja yang meninggalkan kerja itu, maka sehari 2 hari lagi, hal itu pasti akan menjalar kepada orang-orang lain. Mereka pun akan segera meninggalkan padang ini, untuk seterusnya berpencaran mencari tempat-tempat baru di padukuhan-padukuhan yang telah terbuka. Mungkin sekedar menjadi pekerja, atau pencari kayu, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang dapat mereka lakukan, sekedar untuk mendapatkan upah. Kenapa mereka tidak mempertahankan harga diri meskipun pada permulaannya semuanya dilakukan dengan prihatin, gumamnya seorang diri. Meskipun kini mereka harus membanting tulang, tetapi mereka tidak perlu mencari belas kasihan orang lain. Mereka kelak akan menikmati hasil tangan sendiri. Tetapi orang-orang Panawijen berpendirian lain. Mereka tidak setabah Mahisa Agni menghadapi kesulitan. Setelah berpuluh tahun mereka hidup dengan senang, setiap cengkang tanah memberi mereka makan,
setiap dahan yang ditancapkan akan berbuah, maka mereka benar-benar menjadi pekerja-pekerja yang kurang baik. Dengan hati yang risau Mahisa Agni duduk tepekur. Dipandanginya arus sungai yang gemericik membawakan lagu yang rawan, seperti lagu yang bergema di dalam hati Mahisa Agni itu sendiri. Dalam pada itu Mahisa Agni sama sekali tidak merasakan bahwa sepasang mata selalu saja memperhatikannya. Jarak mereka memang belum terlampau dekat. Tetapi ketajaman mata itu dapat melihat bahwa seseorang duduk termenung di sisi bendungan yang sedang dibangun. Pasti Mahisa Agni, gumam orang itu. Tak ada orang lain yang berani keluar seorang diri dari perkemahannya. Orang itu berwajah beku seperti wajah sosok mayat. Kebo Sindet. Selama ini ia tidak sabar lagi menunggu adiknya setiap kali kembali dengan laporan yang sama. Belum ada kesempatan. Karena itu, maka kini ia ingin melihat sendiri, apakah yang dikatakan adiknya itu benar. Karena itu, ketika dilihatnya seorang anak muda duduk seorang diri di sisi bendungan yang sedang dikerjakan itu, Kebo Sindet mengumpat di dalam hatinya. Wong Sarimpat benar-benar anak yang malas. Mungkin ia tidak telaten menunggu kesempatan-kesempatan seperti ini. Bukankah mudah sekali untuk menerkamnya, memijit tengkuknya dan membawanya ke kemundungan, tetapi kemudian dijawabnya sendiri. Ah, agaknya pesanku yang telah mengekangnya. Aku mengharap ia tidak berbuat sendiri, supaya tidak mengalami kegagalan seperti yang pernah terjadi. Tetapi orang itu benar-benar bodoh. Sebenarnya ia dapat mempergunakan kebijaksanaan. Kesempatan serupa ini tidak boleh lewat. Kebo Sindet tersenyum di dalam hati. Namun wajahnya yang beku masih saja membeku. Di kepalanya telah berputar berbagai rencana dengan anak muda yang bernama Mahisa Agni itu. Dari kuda sempana ia akan menerima hadiah yang cukup. Seterusnya ia akan dapat melontarkan kesalahan kepada Empu Sada. Kebo Sindet itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba ia mengumpat perlahan-lahan. Wong Sarimpat benar-benar bodoh. Empu Gandring pasti akan memperhitungkannya pula, apabila Mahisa Agni hilang. Orang yang berwajah beku itu tertegun sejenak. Namun katanya di dalam hati. Kami harus mengakui lebih dahulu bahwa kami mendapat permintaan dan kemudian bekerja bersama dengan Empu Sada. Seterusnya, aku dapat mengatakan kepada permaisuri itu bahwa kami terpaksa membunuh Empu Sada, karena ternyata maksudnya terlampau jahat. Sedang anak muda yang bernama Mahisa Agni ternyata tidak bersalah, apalagi ia adalah adik Tuan Putri Ken Dedes. Dan kami akan merebut Mahisa Agni. Namun sayang, anak muda itu telah menjadi cacat karena perlakuan Empu Sada dan kuda sempana. Buta, tuli dan bisu, Kebo Sindet mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun Mahisa Agni telah cacat, namun adiknya yang terlampau mengasihinya dan kini menjadi seorang permaisuri itu pasti akan memberi kami hadiah. Apalagi kalau kami sempat menyerahkan kuda sempana pula. Mungkin kuda sempana harus menjadi bisu pula supaya tidak dapat mengatakan apapun lagi. Tetapi seandainya tidak, maka kata-katanya pasti tidak akan dipercaya, sebab selama ini kuda sempanalah yang selalu mengejar-ngejar Mahisa Agni. Namun Kebo Sindet itu bergumam. Tentu saja tidak terlampau sederhana seperti itu, tetapi gambaran yang demikian bukan berarti terlampau jauh. Bersambung ke bab 58. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.